Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, ala ni'matillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'du. Selamat berjumpa kembali dalam channel An-Nisa Rasid 294. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan yang sebelumnya, yakni pada kesempatan ini kita akan membahas tentang masalah mandi dan hal-hal yang berhubungan dengan mandi. Semoga apa yang akan kami sajikan akan menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk kita semua. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala nusannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fi daraini amin. Al-ghuslu ay hadza al-ghuslu, adapun ini ialah mandi. Mujibatul ghusli khamsatun, adapun beberapa yang mewajibkan mandi. Khamsatun itu ada 5. Wahia, dan adapun khamsah, al-awwalu duhulul hasyafati fi farjin. Duhulul hasyafati yaitu masuknya kemaluannya orang laki-laki fi farjin, di dalam kemaluannya perempuan. Asani nuzulul mani, yang kedua yaitu keluarnya sperma. Asalisu, adapun yang ketiga, mautu muslimin ghairi syahidin. Mautu muslimin yaitu meninggalnya orang yang muslim, ghairi syahidin, yang tidak mati syahid. Ar-rabi'u al-haidu, dan yang keempat al-haidu yaitu haid. As-sadisu, dan adapun yang keenam an-nifasu yaitu nifas. As-sabi'u al-wiladatu, dan yang ketujuh adalah melahirkan. 5 hal adalah sesuatu yang mewajibkan seseorang untuk mandi. Yang pertama yaitu ketika ada kemaluannya orang laki-laki masuk ke dalam kemaluannya orang perempuan, sehingga akan menjadikan mereka berdua mempunyai hadas junub. Dan yang kedua yaitu disebabkan karena seseorang mengeluarkan sperma. Dan yang ketiga, ketika ada orang meninggal dan meninggalnya bukan karena mati syahid. Yang berikutnya yang menjadi penyebab seseorang harus mandi yaitu dikarenakan ada seorang wanita yang mengeluarkan darah haid. Dan yang keenam yaitu ketika seorang mengeluarkan darah nifas, dan yang terakhir yaitu ketika seorang wanita melahirkan. Inilah hal-hal yang mewajibkan seseorang harus mandi. Berikutnya furudul ghusli, ay hadhihi furudul ghusli, adapun ini ialah beberapa fardunya mandi. Al-awwalu, adapun yang pertama, an-niyatu yaitu niat. Inda ghusli awal juz'in, di dalam ketika membasuh permulaannya bagian minal badani dari tubuh. Wasani isolul ma'i ila jami'il basyarati. Isolul ma'i yaitu menyampaikan air ila jami'il basyarati, menuju seluruh kulit. Wa ma tahta sya'ri, dan sesuatu tahta sya'ri yang ada di bawah rambut. Fardu-fardunya wudhu ada 2. Yang pertama yaitu niat ketika pertama kali membasuh bagian dari tubuh kita. Sebab sesuai dengan kriteria atau sesuai dengan definisi niat adalah qasdu fi'lin muqtarinan bi fi'li, maka niat harus dilakukan ketika pertama kali dirinya menyiramkan air pada bagian tubuh tersebut. Yang kedua yaitu menyampaikan air menuju seluruh kulit dan sesuatu yang ada di bawah dari rambutnya atau bulu seseorang, mulai rambut, kumis, jenggot, dan lain sebagainya.
Apa yang ada di dalamnya itu pun juga harus terkena air. Berikutnya wasunanul ghusli katsiratun. Wasunanul ghusli, dan adapun kesunatan-kesunatan mandi katsiratun itu banyak. Minha itu tetap daripada sunan al istinja'u, yang pertama yaitu istinja. Yang kedua al-wudu'u qablahu. Al-wudu'u yaitu berwudu, qablahu di dalam sebelum mandi. Yang ketiga ad-dalku, yaitu menggosok-gosok tubuh. Yang keempat al-ibtida'u bisyikil aimani. Al-ibtida'u yaitu memulai bisyiki dengan bagian tubuh, al-aiman yang kanan, minal badani dari tubuh. Dan yang kelima at-taslisu, yaitu 3 kalikan siraman. Dan yang terakhir al-mualatu, yaitu terus menerus. Kesunatan-kesunatan wudhu, kesunatan-kesunatan mandi sangatlah banyak sekali. Di sini Kiai Musannaf hanya menyebutkan sebagian saja. Di antaranya yang pertama yaitu al-istinja. Jadi sebelum seseorang mandi, maka dirinya disunahkan untuk istinja terlebih dahulu, baik istinja fi qubulihi au duburihi. Yang kedua yaitu berwudu sebelum melakukan mandi. Dan yang ketiga menggosok-gosok tubuh yang akan dimandikan. Dan yang keempat yaitu memulai bagian-bagian tubuh yang kanan. Baru kemudian dilanjutkan menyiram bagian tubuh yang kiri. Yang kelima yaitu 3 kalikan basuhan. Jadi mandi tersebut diulang setelah rata, benar-benar rata, maka disunahkan untuk diulang sampai 3 kali. Dan yang keenam al-mualatu, yaitu terus menerus, yakni membasuh bagian tubuh sebelum keringnya bagian tubuh yang sebelumnya. Berikutnya kita akan membahas tentang masalah syarat-syarat mandi sekaligus dengan hal-hal yang dimakruhkan ketika seseorang mandi. Syurutul ghusli wa makruhatuhu. Adapun beberapa syarat-syaratnya mandi, wa makruhatuhu, dan beberapa kemekruhan mandi. Syurutul wudu'i. Adapun beberapa syarat-syaratnya mandi, syurutul wudu'i itu sebagaimana syaratnya wudu. Wa makruhatuhu, dan adapun kemekruhannya wudu itu makruhatul wudu'i, itu sebagaimana kemekruhan wudu. Jadi di dalam masalah syarat-syarat serta kemekruhan ketika seseorang mandi, ini tidak ada bedanya dengan seseorang ketika berwudu. Jadi apa yang menjadi syarat-syarat wudu, maka berarti juga menjadi syarat-syarat daripada mandi. Demikian juga hal-hal yang dimakruhkan ketika seseorang berwudu, maka juga dimakruhkan ketika seseorang mandi. Demikian pembahasan kita tentang masalah mandi. Berikutnya kita akan membahas tentang masalah tayammum. At-tayammumu. Adapun ini ialah tayammum. At-tayammumu huwa mashul wajhi wal yadaini biturabin tahurin ala wajhin mahsusin badalan anil wudu'i wal ghusli. At-tayammumu, adapun tayammum, huwa iya tayammum itu mashul wajhi, yaitu mengusap wajah, wal yadaini, dan kedua tangan, biturabin, dengan menggunakan debu, tahurin, yang suci mensucikan, ala wajhin, dengan jalan atau dengan cara, mahsusin, yang tertentu, badalan, halim, menjadi ganti, anil wudu'i, dari berwudu, wal ghusli, dan mandi. Tayamum adalah mengusap wajah dan kedua tangan dengan menggunakan debu yang suci mensucikan, dengan cara-cara yang tertentu, yang mana fungsi daripada tayamum tersebut adalah badalan anil wudu'i wal ghusli, merupakan pengganti daripada berwudu dan mandi. Jadi ketika seseorang mungkin barangkali tidak bisa melaksanakan wudu, atau bisa melaksanakan tapi hanya sebagian, tidak sempurna, maka dirinya diharuskan untuk melakukan tayamum.
ketika dirinya hendak mengerjakan hal-hal yang diwajibkan dalam kondisi suci. Demikian juga ketika seseorang dirinya harusnya mandi akan tetapi dirinya tidak dapat menggunakan air, imma ayyakunal ma'u, ada kalanya yaitu airnya tidak ada, atau karena dirinya mempunyai penyakit sehingga dirinya tidak diperbolehkan menurut ahlinya untuk menggunakan air, maka dirinya ketika bersuci bisa dengan cara menggunakan tayamum. Berikutnya kita akan membahas tentang masalah sebab-sebab tayamum. Asbabut tayamumi ay hadhihi asbabut tayamum, adapun ini ialah beberapa penyebab tayamum. Yang pertama, faktul ma'i, yaitu tidak adanya air. Yang kedua, au khaufus ti'amalihi, atau khawatir untuk menggunakan air. Yang ketiga, awil ikhtiyaju ilaihi li atsyi hayawanin muhtaramin, awil ikhtiyaju, atau karena kebutuhan ilaihi kepada air, li atsyi hayawanin, karena hausnya binatang muhtaramin yang dimuliakan. Penyebab-penyebab seseorang diperbolehkan untuk bertayamum sebagai pengganti wudhu atau pengganti daripada mandi, diantaranya yang pertama yaitu ketika tidak ada air. Jadi setelah mencari-cari ternyata di lingkungan tersebut tidak ada air, maka dirinya diperbolehkan untuk bertayamum. Yang kedua, au khawfus ti'amalihi, ada air akan tetapi dirinya tidak bisa menggunakan air karena dirinya mengkhawatirkan kepada kesehatan tubuhnya. Mungkin menurut dokter ketika dirinya menggunakan air maka lukanya tidak akan segera sembuh atau bahkan akan menjadi semakin parah. Maka itulah yang menjadi sebab dirinya diperbolehkan atau diharuskan untuk melakukan tayamum. Yang ketiga, awil ihtiyaju ilaihi li atsyi hayawanin muhtaramin. Seseorang diharuskan untuk bertayamum ketika benar ada air, akan tetapi air tersebut dibutuhkan untuk minumnya binatang-binatang yang dimuliakan. Maka orang tersebut harus lebih mendahulukan air tersebut dipergunakan untuk minumnya binatang-binatang yang dimuliakan tersebut. Sehingga dirinya ketika air sudah dipakai untuk minum daripada binatang tersebut, maka dirinya diharuskan untuk bertayamum. Dan yang terkategorikan binatang-binatang yang dimuliakan yaitu selain daripada yang pertama yaitu manusia, Bani Adam yang dirinya tidak mau melakukan sholat. Tarikus sholah ini tidak terkategorikan muhtaram. Jadi seandainya ada air dibutuhkan orang, tapi orang tersebut adalah orang yang tidak mau mengerjakan sholat, maka tidak boleh, tetap air tersebut digunakan untuk berwudu atau mandi. Yang kedua yang terkategorikan orang-orang yang tidak dimuliakan yaitu az-zani al-muhsan, orang yang telah melakukan zina muhsan, yaitu orang yang sudah pernah melakukan hubungan suami istri pada pernikahan yang sah, kok dirinya melakukan zina, maka zinanya adalah zina muhsan dan akan menjadikan status dirinya sebagai manusia yang tidak dimuliakan. Yang berikutnya wal murtaddu, yang berikutnya yang terkategorikan tidak dimuliakan yaitu orang yang murtad wal iyadzu billah, orang yang keluar dari ajaran agama Islam, asalnya dirinya seorang muslim, kemudian dirinya yaitu orang kafir yang dirinya melakukan perlawanan kepada orang-orang mukmin, maka dirinya terkategorikan kafir harbi, juga terkategorikan orang yang tidak dimuliakan. Berbeda dengan kafir-kafir zimmi, kafir yang hidup berdampingan dengan orang-orang mukmin dan dirinya tidak melakukan perlawanan kepada orang-orang mukmin. Dan yang berikutnya dari binatang yang terkategorikan tidak dimuliakan yaitu binatang-binatang buas. Maka ketika ada binatang-binatang buas dirinya membutuhkan air tersebut, sementara dirinya butuh untuk wudhu dan airnya sedikit, maka diutamakan untuk berwudhu
Baru kemudian kalau memang ada lebihnya bisa dipergunakan untuk binatang buas tersebut. Para pemirsa, selanjutnya kita akan membahas tentang masalah syarat-syarat dari tayamum. Syurutut tayammumi ai hadhihi syurutut tayammum, adapun ini adalah beberapa syarat tayamum. Yang pertama, al-bahsu 'anil ma'i qabla tayammum. Al-bahsu yaitu mencari-cari 'anil ma'i dari air qabla tayammumi di dalam sebelum bertayamum. Dan yang kedua, qasdu turabin, yaitu bertujuan kepada debu tohirin yang suci, lahu yang itu tetap bagi turab, hubarun adapun beberapa debu. Yang ketiga, at-tayammumu, yaitu tayamum ba'da dukhulil wakti, di dalam setelah masuknya waktu. Yang keempat, at-tayammumu likulli fardin. At-tayammumu yaitu bertayamum likulli fardin untuk tiap-tiap sholat fardu. Syarat bertayamum ada 4. Yang pertama, mencari air sebelum dirinya melakukan tayamum. Jadi sebelum dirinya tayamum, dicari dulu di sekelilingnya apakah ada atau tidak. Ketika tidak menjumpai, maka baru dirinya diperbolehkan untuk bertayamum. Ini bagi orang yang bertayamum lifaqdil ma, atau karena tidak adanya air, bukan karena au khawfus isti'malihi. Tadi di dalam sebab-sebab tayamum yang sebelumnya sudah kita bahas. Yang kedua, bertayamum harus dengan menggunakan debu yang suci atau tanah yang suci yang berdebu. Jadi tidak boleh ketika bertayamum dengan menggunakan batu kecil atau kerikil. Ini tidak diperbolehkan. Nah, ini harus berupa turabun yang lahu barun. Yang ketiga, yaitu bertayamum menunggu ketika waktu sholat tersebut sudah masuk. Karena status tayamum ini adalah sebagai darurat yang mana akan diperbolehkan ketika sudah masuk waktu sholat. Yang keempat, yaitu at-tayammumu likulli fardin. Tayamum hanya bisa dipakai untuk melakukan satu sholat fardu dan beberapa sholat sunnah, sehingga sekalipun seseorang ketika dirinya bertayamum selesai melaksanakan sholat fardu, mungkin karena jaraknya yang pendek antaranya maghrib dan isya, masuk waktu isya dirinya belum melakukan hal-hal yang dapat menjadikan batalnya wudhu atau tayamum, maka dirinya pun tetap harus melakukan tayamum, dikarenakan tayamum satu hanya bisa dipakai untuk melakukan satu sholat fardu plus dengan sholat-sholat sunnah, terserah sebanyak mana yang akan ia lakukan. Demikian pertemuan kita pada kesempatan ini, semoga menjadi tambahan ilmu yang manfaat dan barokah bagi diri kita semua. Afu minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.